Hai para waduers dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama channel Wadu Sanjaya pada Menggambar Sejarah. Pada kesempatan kali ini, channel Wadu Sanjaya akan membahas tentang sejarah berkaitan dengan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, bagi Anda yang baru mampir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya Anda sekalian terus mendapat informasi dari channel Wadu Sanjaya yang bermanfaat bagi Anda sekalian. Baik, kita mulai cerita sejarah pada hari ini. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom atom oleh Sekutu. Hal ini menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Sekutu melakukan pengeboman ini karena Jepang sebelumnya menyerang Pearl Harbor, markas pasukan Angkatan Laut Amerika, secara membabi buta. Pergantian nama BPUPKI menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Para pejuang seperti Bung Karno, Bung Hatta, serta Dr. Rajiman Wedyodiningrat, 3 orang tersebut diterbangkan ke Vietnam untuk bertujuan bertemu dengan Marsekal Terauchi. Marsekal Terauchi menceritakan bahwa Jepang sedang mengalami kekalahan. Namun Jepang menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan pada tanggal 24 Agustus 1945 atas usulan dari Kaisar Jepang. Kaisar Jepang menginginkan Indonesia merdeka pada tanggal 24 Agustus. Jepang masih ingin menanamkan pengaruhnya pada Indonesia meskipun sudah mengalami kekalahan. Dan pada waktu itu Jepang masih menyembunyikan kekalahannya terhadap Sekutu kepada bangsa Indonesia, sehingga seolah-olah Jepang masih berkuasa atas Indonesia. Ketiga tokoh tersebut bertemu dengan Marsekal Terauchi dan menerima keputusan dari Kaisar Jepang bahwa Indonesia akan merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945, dan ketiganya diminta oleh Marsekal Terauchi untuk segera mempersiapkan sarana-sarana dan kelengkapan negara untuk disiapkan segera sebelum tanggal tersebut tiba, sehingga ketika proklamasi kemerdekaan yang diinginkan Jepang pada 24 Agustus itu terjadi, bangsa Indonesia sudah siap dengan segala perlengkapan negara. Mendengar pemberitahuan dari Marsekal Terauchi, ketiga tokoh tersebut menyambut dengan baik dan bergembira karena merasa bahwa kemerdekaan sudah dekat, akan segera terwujud dengan bantuan dan sarana dari pemerintah Jepang. Kemudian mereka segera kembali ke tanah air untuk merapatkan dan mengolah dan mempersiapkan sarana-sarana tersebut. Kekalahan Jepang dan menyerahnya Jepang terhadap Sekutu tanpa syarat ternyata disiarkan oleh kantor berita Inggris, yakni BBC. Siaran itu disebarluaskan melalui gelombang radio. Di tanah air, ternyata siaran menyerahnya
Jepang terhadap sekutu didengar oleh tokoh pemuda, yakni Sultan Syahrir. Melalui radio, ia menerima berita tersebut dengan jelas bahwa Jepang ternyata sudah menyerah. Dengan segera Sultan Syahrir memberitakan berita ini kepada para pemuda dan pejuang-pejuang yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia yang statusnya masih dijajah oleh Jepang kala itu seperti mendapatkan angin segar, karena ini terjadi kekosongan kekuasaan di mana Indonesia tidak dikuasai oleh Belanda dan juga tidak dikuasai oleh Jepang karena sudah tidak punya kekuatan yang cukup memadai lagi setelah mengalami kekalahan yang berarti terhadap sekutu. Dengan kekosongan kekuasaan tersebut, maka timbullah konflik di internal bangsa Indonesia sendiri, yaitu perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang kapan waktu kemerdekaan yang tepat. Di mana golongan muda dengan semangat membara berpendapat bahwa kemerdekaan harus segera dilaksanakan. Namun, golongan tua lebih menginginkan menunggu dulu sampai rencana proklamasi kemerdekaan dirapatkan dan dirumuskan oleh PPKI. Dari kubu golongan muda terdiri dari BM Diah, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, dan Khairul Saleh. Sedangkan dari kubu golongan tua terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Murandes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Ketidaksamaan dari pemikiran kedua golongan ini menyebabkan terjadinya ketegangan dan perdebatan karena masing-masing memiliki pemahamannya sendiri. Golongan tua menginginkan kemerdekaan dilakukan secara damai, tenang, dan lancar, sedangkan golongan muda menginginkan kesegeraan atau kecepatan. Mereka ingin segera cepat bertindak, sedangkan golongan tua melihat bahwa keputusan yang cepat dan mendadak seperti itu bisa menimbulkan efek-efek negatif, karena pada saat itu meskipun Jepang sudah menyerah, tapi mereka masih punya kekuatan dan pasukan yang cukup memadai. Peristiwa selanjutnya yang terjadi adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini adalah peristiwa yang menjadi bagian penting dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu ketika Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan atau diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok di Karawang pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 4 dini hari. Kota Rengas Dengklok dipilih karena dirasa paling aman. Tapi yang menjadi pertanyaan, sebenarnya apa yang membuat golongan muda mengungsikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok? Alasan Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan tidak lain dan tidak bukan agar keduanya tidak mendapatkan pengaruh dari tokoh-tokoh Jepang yang masih ada pada waktu itu. Dan dengan melakukan pengungsian ini, maka golongan muda lebih mudah mendapatkan ruang untuk memaksa kedua tokoh ini agar menyegerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga benar-benar bisa lepas seutuhnya dari penjajahan Jepang. Awalnya golongan muda menginginkan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan hari itu juga. Namun Bung Karno telah memiliki pertimbangan sendiri dan menyampaikan bahwa tanggal 17 Agustus 1945 adalah waktu yang lebih
tepat. Mereka akhirnya tetap dibawa ke Rengas Dengklok dan dikawal oleh beberapa pasukan dari prajurit-prajurit bekas didikan Jepang yang membentuk suatu badan yang disebut dengan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, sebelum nantinya mereka akan menjadi cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok bersama dengan Ibu Fatmawati, yang nantinya Ibu Fatmawati lah yang akan menjahit bendera Sang Saka Merah Putih di sebelum dikibarkan pada 17 Agustus. Mereka akhirnya dibawa ke Rengas Dengklok dengan pengawalan dan penjagaan ketat dari pasukan-pasukan TKR. Setelah terjadi kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua, maka di hari yang sama, ketika Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan ke Rengas Dengklok, mereka lalu dibawa oleh rombongan ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda inilah teks proklamasi dirumuskan. Proses perumusan hingga penandatanganan baru selesai pukul 4 pagi dini hari. Naskah proklamasinya sendiri ditulis langsung oleh Bung Karno, lalu diketik oleh Sayuti Melik, kemudian ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Dari proses perdebatan, pengungsian hingga perumusan teks proklamasi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Sekalipun terjadi perdebatan sengit, namun untuk satu kata bernama merdeka, keduanya rela menurunkan ego untuk mencari jalan tengah dari perbedaan pendapat tersebut. Disinilah sekali lagi sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia patut untuk diteladani oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Tidak ada pertumpahan darah dalam penentuan hari di mana Indonesia kapan harus merdeka. Mereka benar-benar memusyawarahkannya secara hati-hati dan penuh dengan perhitungan. Teks proklamasi pun dibuat dengan pemikiran yang benar-benar harus teliti, sehingga tidak menyinggung pihak-pihak yang saat itu masih berkuasa. Dan dengan situasi kondisi yang masih rentan terjadinya pergolakan, para pemimpin kita berhasil merumuskan suatu teks proklamasi yang bisa menyatakan bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia, sudah merdeka dan berdaulat dan mampu berdiri dengan kaki sendiri. Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang juga, yaitu hari di mana kemerdekaan Indonesia diproklamasikan atau diproklamirkan kepada seluruh dunia. Hari di mana Indonesia terbebas dari segala macam bentuk penjajahan serta berdiri sebagai negara yang mandiri. Hari itu juga bertepatan dengan hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan tepat berada di bulan puasa atau bulan Ramadan. Isi dari proklamasi sendiri merupakan sebuah pernyataan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pembacaan proklamasi dilaksanakan di halaman rumah Bung Karno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mulai sejak dini hari, semua orang telah sibuk mempersiapkan segala hal
yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mulai dari menyiapkan pengeras suara, menjahit bendera oleh Ibu Fatmawati, hingga mempersiapkan tiang benderanya. Untuk benderanya sendiri langsung dijahit oleh istri Bung Karno, yaitu oleh Ibu Fatmawati. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini hanya berlangsung 1 jam saja. Saat Bung Karno membacakan teks proklamasi, semua mendengarkannya dengan khidmat. Dan beberapa saat setelah proklamasi dibacakan, ternyata ada yang meminta agar pembacaan teks proklamasi diulang kembali. Hal ini dikarenakan mereka ingin mendengarnya secara langsung. Hangat peluk janjimu, balas lembut carimu, sejuk tatap wajahmu.